Pernah nggak sih kalian mikir kenapa beberapa merek raksasa yang kita kenal banget, tiba-tiba kok kayak kesandung dan goyah? Jawabannya tuh seringkali bukan ada di dalam kantor mereka, tapi justru di dunia luar yang perubahannya cepat banget. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas cara membaca peta dunia bisnis ini, sebuah skill yang penting banget buat siapapun yang mau jadi marketer handal di masa depan. Kita semua pasti pernah lihat ceritanya. Ada perusahaan super besar yang kayaknya nggak mungkin banget buat dikalahkan, tiba-tiba oleng. Apa sih penyebabnya? Seringkali masalahnya bukan karena mereka bikin kesalahan di internal, tapi karena mereka gagal baca ada ombak besar yang datang dari luar. Coba deh bayangin bisnis itu kayak sebuah kapal di tengah samudra. Anda bisa aja punya kru terbaik, mesin paling kuat sedunia, tapi kalau Anda nggak bisa baca cuaca, nggak ngerti arah arus laut, ya kapal Anda tetap aja bisa tenggelam. Nah itulah kenapa penting banget buat kita ngerti apa itu lingkungan bisnis. Oke, terus gimana caranya biar kita bisa jadi navigator yang andal buat kapal bisnis kita? Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngebahas dunia di luar sana, terus kita zoom in ke lingkaran terdekat, kita coba petakan gambaran besarnya pakai PSTL, sampai akhirnya kita susun strategi jitu pakai SWOT. Siap? Yuk kita mulai? Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud sama lingkungan pemasaran? Kedengarannya emang agak akademis ya, tapi tenang, konsepnya simple banget kok. Jadi intinya gini, nggak ada satupun bisnis yang hidup di dalam gelembung. Semuanya itu saling terhubung, kayak jaring laba-laba raksasa. Kalau ada gerakan di satu sisi, pasti kerasa getarannya di sisi lain. Nah, itulah lingkungan pemasaran. Semua pemain dan semua kekuatan di luar sana yang ngaruh banget ke cara perusahaan bisa nyambung sama kita, para pelanggannya. Nah, biar gampang, kita pecah jadi dua. Yang pertama ada lingkungan mikro. Kalau balik lagi ke analogi kapal nadi, ini tuh semua yang ada di dekat kapal kita. Kru kita, pemasok bahan bakar, bahkan kapal kompetitor yang lagi berlayar di sebelah. Kita masih bisa ngobrol sama mereka, nego, dan sedikit banyak ngasih pengaruh. Terus yang kedua ada lingkungan makro. Nah, ini beda. Ini tuh cuacanya, ombak besarnya, arus lautnya. Sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan sama sekali. Kita cuma bisa beradaptasi. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi soal para pemain di lingkaran terdekat kita, yaitu lingkungan mikro. Siapa aja sih mereka yang tiap hari berinteraksi sama bisnis kita? Ini dia nih, para pemain utamanya. Ada pemasok yang nyediain bahan baku. Ada perantara, kayak GoFood yang nganterin produk kita atau marketplace tempat kita jualan. Dan tentu aja ada para pesaing yang ya selalu ngintip-ngintip strategi kita. Dengan mereka semua ini, kita bisa berinteraksi langsung. Dan di era digital ini, panggung mikro jadi makin ramai. Ada algoritma Tokopedia atau Shopee yang nentuin produk kita muncul di halaman pertama atau enggak. Ada para influencer yang reviewnya bisa bikin produk jadi viral dalam semalam. Ada juga komunitas online. Mereka semua ini pemain baru yang kekuatannya luar biasa. Nasib produk kita bisa ada di tangan mereka. Oke, cukup soal yang dekat-dekat. Sekarang waktunya kita pakai teropong buat lihat ke cakrawala yang lebih luas. Cuaca dan arus samudra dari lingkungan makro yang nggak bisa kita kontrol. Dan kompas andalan kita untuk navigasi di sini adalah Pestel. Anggap aja ini alat buat ngeramal cuaca bisnis kita ke depan. Pertama, P itu politik. Kebijakan pemerintah itu bisa jadi angin segar yang ngedorong kapal kita. Atau bisa juga jadi badai besar yang menghantam. Ingat kan kasus TikTok Shop? Cuma dengan satu peraturan pemerintah aja, seluruh peta persaingan e-commerce di Indonesia bisa berubah total dalam semalam. Lanjut, E untuk ekonomi. Nah, ini nyambung banget sama kondisi dompet kita semua. Waktu inflasi naik, daya beli turun. Orang-orang jadi lebih mikir-mikir kan buat belanja. Itulah kenapa di Indonesia, perang diskon, banting harga, dan gratis ongkir di marketplace itu sengit banget. Ini cerminan langsung dari kondisi ekonomi makro. Terus ada S untuk sosial. Budaya Gen Z yang serba pengen update atau FOMO sama ramainya social commerce, ini semua contoh gimana tren sosial ngebentuk cara kita belanja. Brand sekarang tuh nggak bisa cuma jualan produk, mereka harus bisa masuk dan jadi bagian dari obrolan dan komunitas. Lalu ada T untuk teknologi. Nah, ini dia nih kekuatan yang mungkin paling sering bikin geger. Pernah ngerasa nggak sih? Kok Shopee atau Spotify kayaknya bisa baca pikiran kita waktu ngasih rekomendasi? Nah, itu dia kekuatan AI dan Big Data. Teknologi tuh nggak cuma ngubah cara kita bisnis, tapi juga cara kita hidup. Berikutnya, I untuk environmental atau lingkungan.
Sekarang makin banyak konsumen, apalagi anak muda, yang peduli sama isu-isu keberlanjutan. Brand yang bisa ngebangun cerita positif seputar isu lingkungan kayak The Body Shop atau Eiger, itu bisa punya nilai jual yang kuat banget di mata konsumen. Terakhir, L untuk legal atau hukum. Aturan main di dunia digital itu makin ketat, contohnya dengan adanya UU PDP. Iklan yang dianggap ngebohongin atau klaim yang berlebihan, itu bisa berujung jadi krisis reputasi yang viralnya cepat banget. Jadi, ngerti batasan hukum ini hukumnya wajib ya. Sekarang, kita ngomongin soal gempa buminya dunia bisnis. Disrupsi digital. Ini tuh bukan lagi soal main dengan aturan yang baru. Ini soal ada orang yang datang dengan permainan yang benar-benar baru, yang bikin permainan lama jadi nggak relevan sama sekali. Kita semua kenal nama-nama ini. Gojek itu nggak cuma nyaingin taksi, tapi ngubah total cara kita bepergian. Netflix nggak cuma gantiin rental DVD, tapi ngubah cara kita nonton film. Dan Tokopedia nggak cuma nyaingin toko fisik, tapi ngubah cara kita belanja. Mereka ini yang nulis ulang aturan mainnya. Jadi, kenapa sih para raksasa ini sering kali tumbang? Biasanya penyakitnya itu-itu aja. Mereka telat banget buat gerak, terlalu nyaman sama cara-cara lama, dan yang paling fatal mereka lupa kalau pelanggan mereka sekarang hidup di dunia digital yang maunya serba instan dan personal. Oke, setelah kita ngintip dunia luar pakai pastel, sekarang waktunya kita buat ngaca, lihat ke dalam diri perusahaan kita. Nah, disinilah analisis SWOT berperan. SWOT ini kayak jembatan yang nyambungin dunia luar yang penuh peluang dan ancaman dengan dunia di dalam perusahaan kita yang punya kekuatan dan kelemahan. Biar kebayang, kita pakai contoh simple ini deh. Bayangin ada toko retail tradisional. Kekuatan atau strengths-nya itu ada di lokasi fisiknya yang strategis. Tapi, weakness atau kelemahannya, mereka nggak punya data pelanggan, jadi nggak tahu siapa aja yang setia belanja di sana. Di luar sana, ada threat atau ancaman dari marketplace yang hobinya banting harga. Tapi ada juga opportunity atau peluang emas buat mereka buka toko online dan jangkau lebih banyak orang. Nah, SWOT ini ngebantu kita ngelihat semua ini dengan jelas, biar bisa ngambil keputusan yang pas. Dari semua obrolan kita hari ini, mulai dari lingkungan mikro sampai makro, dari pastel sampai SWOT, sebenarnya ada satu pesan inti yang harus kita bawa pulang. Coba deh kita renungin kalimat ini. Poinnya dalam banget kan? Pada akhirnya, bukan teknologinya yang membunuh sebuah bisnis, tapi keengganan untuk beradaptasi. Kemampuan buat membaca lingkungan di luar, ngerti kekuatan di dalam, terus menyesuaikan diri, itulah kunci buat bertahan dan bahkan berkembang di zaman sekarang. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda. Coba deh sekarang Anda jadi analis di lingkungan Anda sendiri. Lihat di sekitar Anda di Indonesia, dari semua faktor pastel yang tadi kita bahas, politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan atau hukum, faktor mana sih yang menurut Anda pengaruhnya paling kuat saat ini? Apapun jawabannya, semoga bahasan kita kali ini bisa ngebantu Anda buat lebih jago membaca peta bisnis di sekitar kita. Sampai jumpa di lain kesempatan.